Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Miftah Fauji. Di sini saya akan memaparkan tugas satu dari mata kuliah pengantar mutu. Dimana di sini saya akan membreakdown beberapa penjelasan materi terkait dengan RMK dan RMPK. Baik, perbedaan utama RMK dan RMPK pada poin yang pertama yaitu fokus dan tujuan, yaitu RMK berfokus pada penjaminan mutu, tahapan, dan hasil kegiatan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan. Ini lebih bersifat umum dan mencakup bagaimana penyedia jasa akan memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam kontrak. Lalu yang kedua ada RMPK, yaitu berfokus pada perencanaan penjaminan dan pengendalian mutu secara spesifik dalam pengerjaan konstruksi ya. Ini lebih detail dan operasional, menjelaskan bagaimana mutu akan dicapai di setiap tahapan konstruksinya. Lalu poin yang kedua ada ruang lingkup, di mana yang pertama RMK yaitu bagian dari sistem manajemen mutu atau SMM dari penyedia jasa yang bisa mencakup berbagai aspek manajemen mutu. Yang kedua RMPK, dokumen telaah keselamatan konstruksi yang terintegrasi dengan dokumen kontrak. Ini berarti RMPK secara khusus terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dikontrakkan. Lalu yang terakhir poin penyusunan, waktu penyusunan dan penggunaan. Di RMPK sendiri yaitu disusun oleh penyedia jasa sebagai bagian dari SMM mereka dan bisa digunakan dalam berbagai proyek. Lalu yang terakhir MPK disusun khusus untuk suatu proyek konstruksi dan dijelaskan pada awal proyek atau sebelum pekerjaan konstruksi dimulai ya. Ini menjadi acuan pelaksanaan proyek tersendiri tersebut. Lalu ada aspek keselamatan. RMK umumnya tidak terperinci membahas tentang keselamatan konstruksi. RMPK merupakan dokumen telaah keselamatan konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan. Lalu ada poin tambahan lainnya, RMPK lebih menekankan pada aspek teknis pelaksanaan konstruksi, sementara RMK lebih menekankan pada sistem manajemen mutu secara keseluruhan. RMPK lebih bersifat proaktif dalam merencanakan pengendalian mutu, sementara RMK lebih bersifat reaktif dalam menjamin mutu hasil pekerjaan. RMPK adalah dokumen yang lebih spesifik proyek, sedangkan RMK adalah dokumen yang lebih umum milik perusahaan atau penyedia jasa. Lalu saya akan membahas mengenai quality assurance atau QA dan quality control atau QC dalam konstruksi. Dalam konstruksi, kontrol kualitas atau QC dan jaminan kualitas atau QA adalah dua konsep penting untuk memastikan hasil proyek yang berkualitas. Meskipun sering digunakan secara bersamaan, keduanya memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda ya. Lalu yang pertama saya akan membahas mengenai QC sendiri ya. Secara definisi, QC serangkaian tindakan untuk memastikan produk atau layanan sesuai standar kualitas. Lalu fokusnya QC adalah inspeksi, pengujian, dan pemantauan kegiatan operasional. Tujuannya adalah mendeteksi dan mengatasi kegagalan, ketidaksesuaian produk atau layanan. Secara karakteristik, QC sendiri yang pertama ada pengujian produk ya, verifikasi kepatuhan dengan spesifikasi, lalu ada inspeksi, memastikan produk memenuhi standar sebelum pengiriman atau sebelum dipakai ya. Lalu tindakan perbaikan yaitu mengatasi masalah dan mencegah pengulangan. Quality assurance atau QA definisinya adalah proses sistematis untuk memastikan seluruh proses, kebijakan, dan prosedur mencapai tingkat kualitas yang diharapkan. Fokusnya adalah pencegahan masalah kualitas sebelum terjadi. Jadi berbeda ya dengan QC tadi. Untuk karakteristiknya, yang pertama ada perencanaan kualitas, yaitu penetapan standar dan strategi kualitas. Lalu ada audit dan pemantauan memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur ya. Lalu ada pengembangan keterampilan, yaitu meningkatkan kompetensi tersendiri. Perbedaan utama QC dan QA. Untuk fokusnya QC adalah identifikasi dan perbaikan kegagalan. Lalu QA pencegahan masalah kualitas. Pada waktu pelaksanaan QC setelah produk atau layanan setelah diproduksi, lalu QA adalah terintegrasi dalam seluruh siklus proyeknya.
Tujuannya, QC memastikan kualitas produk atau layanan sesuai standar, lalu QA memastikan proses atau prosedur mematuhi atau memenuhi standar kualitas. Lanjut, ada manfaat penerapan QA dalam dunia konstruksi. Yang pertama, ada peningkatan kontrol kualitas, yang mana outputnya menghasilkan identifikasi atau mengatasi masalah potensial. Yang kedua, ada manajemen proyek lebih baik, perencanaan, pengujian, dan dokumentasi yang cermat. Lalu ada pengurangan biaya dan pengerjaan ulang, seperti identifikasi cacat sejak dini. Lalu ada peningkatan kepatuhan mematuhi standar dan regulasi. Lalu ada peningkatan kepuasan pelanggan, memberikan proyek dan hasil yang berkualitas terhadap customer ya. Lalu yang terakhir ada peningkatan keselamatan, yang mana mematuhi standar dan peraturan keselamatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.